Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita ada di segmen kereta bersama dengan saya ada Keiza 7. Ini kalau ngomongin soal profesi influencer atau istilah bahasa Indonesia adalah pemengaruh. Pemengaruh. Ini belakangan memang sedang hits gitu ya, karena ya secara jumlah pemasukan setiap bulannya ini bisa melebihi karyawan-karyawan reguler. Iya, karena mungkin sekarang juga kecenderungannya orang kalau mau istilahnya beli barang, sekarang bukanya malah sosial media, Instagram, TikTok ya kan. Pengen lihat reviewnya Iya, gitu. itu kayak langsung sekalian kan. Nah ini memang menarik dan kita hari ini akan berbincang mengenai potensi bisnis agensi pemengaruh. Ya. Dan sudah tersambung melalui Zoom Conference bersama Mas David Nugroho, founder and CEO of DCT Agency. Selamat pagi Mas David. Selamat pagi. Oke, sehat-sehat ya Mas David ya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas David. Langsung aja, bagaimana Anda melihat profesi pemengaruh di Indonesia belakangan ini? Sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah profesi yang kayaknya bikin anak muda sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, ataupun pemengaruh gitu ya. Nah, Anda ngelihatnya seperti apa? Oke, luar biasa sekali ya menurut saya influencer marketing ini. Jadi industrinya sendiri sebenarnya namanya influencer marketing. Mungkin influencer marketing sendiri itu udah sekitar 10-15 tahun secara industri. Tapi dengan adanya pertumbuhan teknologi yang baru, kayak social media memberikan fitur-fitur baru, saya melihat bahwa influencer ini bukan lagi menjadi sebuah hobi, tapi menjadi sebuah career path yang benar-benar menjanjikan gitu. Bahkan yang memang menjadi sebuah berita baik adalah seorang influencer gitu ya, yang notabene adalah bukan karyawan tetap di sebuah perusahaan, mereka bisa tetap mengajukan peminjaman dana ke instansi terkait ataupun bank, tapi dengan menjaminkan akun YouTube-nya. Konten kreatifnya gitu. ya, itu Betul. sudah diakui juga ya saat ini oleh pemerintah. Nah, Mas David sendiri kalau melihat pemengaruh inilah, ini agak sulit ya ngomong pemengaruhnya ya. Kenapa kemudian Mas David melihat bahwa pemengaruh ini memerlukan peran agensi? Oke, luar biasa, thank you. Jadi khususnya kalau saya lihat di social media platform atau platform baru yaitu TikTok ya. TikTok itu sendiri di mana influencer-influencer itu bisa benar-benar mendapatkan traction yang luar biasa, followers yang banyak dalam waktu yang relatif cepat. Sehingga mungkin mereka belum terlalu terbiasa untuk berhubungan langsung dengan brand-brand besar gitu. Kayak brand-brand besar itu sukanya kan tentunya dengan SOP yang baik, terus tektokannya dengan brand itu dengan baik. Nah itulah dimana kita melihat DCT Agency sendiri saat ini sebagai kita top agency dari TikTok Indonesia, kita melihat bahwa peran kita itu sangat dibutuhkan, dimana brand itu sukanya berhubungan dengan prosedur yang lebih profesional. Gitu. Oke, lalu dari sudut pandang brandnya sendiri, mengapa memerlukan keberadaan dari agensi dari pemengaruh ini, Mas? Oke, thank you. Jadi kembali lagi mungkin influencer-influencer khususnya di sosial media yang baru, di mana mereka relatif masih muda. Jadi mereka belum terbiasa berhubungan dengan brand besar. Nah, satu, jadi kita memberikan jasa yang lebih profesional dengan tim-tim kita yang sudah biasa berhubungan dengan brand besar, itu satu. Kedua adalah biasanya brand itu kalau meluncurkan campaign di quarter 1, quarter 2, mereka biasanya in bulk dalam jumlah yang besar, berurusan dengan mungkin 100-200 influencers. Nah, di situ di mana DCT Agency sendiri memberikan pelayanan brand tidak perlu berhubungan dengan influencer satu-satu, melainkan kita adalah titik di mana kita bisa memanage creators dengan banyak, sehingga tektokannya nanti brand hanya dengan agensinya aja, nggak perlu dengan satu-satu influencersnya gitu. Jadi lebih professionally handled lah ya istilahnya. Oke, nah ini value-value-nya mungkin selain itu apa saja yang ditawarkan, sehingga kemudian dari sudut brandnya, kemudian juga influencernya ataupun mungkin pemengaruhnya betul-betul membutuhkan keberadaan dari DCT Agency ini, Mas David. Thank you. Oke. Jadi kalau peran DCT Agency sendiri terhadap creatorsnya, yaitu kita memberikan support nggak hanya dari tim, jadi tim kreatif, tim bisnis yang bisa membantu mereka untuk memperpanjang karir mereka. Selain daripada itu juga kita memberikan fasilitas-fasilitas offline. Nah ini baiknya mungkin kita mendapatkan investment dari strategic partner kita Sinarmas Land. Kita punya
rencana untuk ekspansi fasilitas kita offline di kota-kota besar di Indonesia. Jadi influencers itu senang banget dengan personal touch dari agensinya ya. Jadi nggak hanya menggunakan platform yang dimana itu sudah human touch-nya kurang lah kalau misalnya hanya menggunakan platform ya. Nah di situ dimana DCT Agency memberikan human touch yang ekstra kepada influencers yang memang sudah relatif cukup besar lah gitu. Mereka senang with the personal touch gitu. Mungkin karena dari permukaan kalau bisa sendiri sebenarnya kenapa harus butuh agensi ya kan, tapi itu tadi ada personal touch-nya yang berusaha ditawarkan oleh DCT Agency. Ya, kembali di Kreatab dan kami masih berbincang bersama Mas David Nugroho. Beliau adalah founder dan juga CEO dari DCT Agency, ulik potensi bisnis agensi pemengaruh. Iya, tadi kita sempat berbincang masalah di City Agency ini apa kemudian pengaruhnya, kebutuhannya Value-nya. seperti apa, value-nya. Nah, Mas David, kalau soal sistem kerjasama dengan influencernya ini bagaimana? Dan juga dari brandnya, kalau misalnya seandainya ada brand yang membutuhkan istilahnya influencer dalam marketing produk-produknya. Kalau kita dengan influencers kita sendiri, kita memiliki beberapa paket ya. Jadi ada yang paket per campaign saja, atau yang eksklusif, kontrak eksklusif dengan kami. Nah, kontrak eksklusif dengan kami ini keunggulannya adalah kita juga mengembangkan mereka secara content creators gitu. Jadi kita punya beberapa offline facility yang tentunya mereka bisa pergunakan, lalu juga kolaborasi between influencers itu sendiri. Jadi bagusnya untuk eksklusif dengan kami adalah kita juga pikirin tidak hanya per jobnya, tetapi karir mereka secara content creator, itu yang kita pikirkan. Lalu kalau untuk dari sisi brand sendiri bekerja sama dengan kami biasanya ada yang per campaign, lalu ada juga yang per tahun gitu. Kalau misalnya contoh beberapa brand yang punya campaign yang harus lebih berkesinambungan alias berkepanjangan gitu, kita pikirinnya untuk 1 tahun ke depan campaign marketingnya. Oke, nah spesifik bentuk kerjasama antara DCT dengan pemengaruh itu prosentase apa semacam agency fee-nya itu boleh dikasih gambaran nggak berapa-berapanya Mas David? Jadi kita punya beberapa package ya tentunya. Standarnya sih kurang lebih kalau di Indonesia itu sekitar 30-35% kira-kira untuk management fee-nya. Nah dengan management fee tersebut mereka tentunya sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas baik dari creative support, business support, terus equipment support dan juga offline facility support gitu. Oke, untuk misalnya yang perlu studio apa segala macam gitu bisa pakai fasilitas dari DCT begitu ya? Iya, Betul. jadi nggak Oke. ngerjain semua sendiri. Mungkin Ya. Mas Vicky tertarik bentar lagi ya? Mungkin ya. Tapi kalau ngomongin persyaratannya untuk bisa menjadi pemengaruh yang under DCT itu apa sih, Mas David? Mungkin ada influencers yang kemudian tertarik nih. Oke, thank you. Jadi kita rata-rata kalau content creator kita di City sendiri itu udah berjalan kira-kira setahun setengah lah ya. Dari setahun setengah ini kita rata-rata itu 1,2 jutaan followersnya di TikTok. Nah tapi saat ini di 2023 kita percaya bahwa kita bisa mengembangkan creators baru. Jadi kita punya yang namanya incubation program. Di sini incubation program kita mau bantu khususnya ibu-ibu rumah tangga nih, ibu-ibu rumah tangga di mana kita lihat ada peluang di TikTok Shop di mana mereka bisa live streaming sambil jualan gitu. Mungkin pagi-pagi udah selesai ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, udah pada ke kantor dan ke sekolah, mereka bisa live streaming sambil jualan nyambi-nyambi gitu ya. Dan dari hasil sukses story kita, banyak sekali ibu rumah tangga yang sekarang mungkin pendapatannya bisa 100 sampai 300 juta per bulan dari jualan gitu. Wow, anyone can be influencer ya, Ya dari betul. Ada manapun persyaratan juga. followersnya gitu-gitu nggak? Saat ini sih enggak ya menurut kita. Kita ada beberapa program yang kita bisa tawarkan gitu. Dari yang followers besar yang mungkin ratusan ribu bahkan hanya ribuan aja kita bisa kok. Yang penting niat mau maju kita bisa bimbing kalian gitu. Ada berapa banyak Mas David yang sekarang influencer sudah under DCT Agency? Saat ini di kita sekitar 500-an ya, 500-an influencers, again varies followersnya, rata-rata itu sekitar 1,2 jutaan lah jumlah followersnya. Oke, baik.
target di Citi ke depan seperti apa, Mas David, dalam hal misalnya jumlah influencersnya kah, atau mungkin dari kliennya dan lain sebagainya. Targetnya ke depan seperti apa? Oke, thank you. Jadi saya melihat bahwa live commerce ini ya, jadi industri influencers itu sudah berubah, udah berevolve. Mungkin kalau influencer yang pertama tuh hanya mempromosikan endorse via post, lalu ada yang affiliate marketing. Ya, yang menurut saya influencer 3.0 ini adalah live commerce, di mana transaksinya bisa influencer tidak hanya menjadi sebuah promotor atau orang yang promosikan suatu produk, tetapi conversion to sales. Jadi mereka bisa directly berjualan gitu ya. Nah, saya melihat bahwa potensi ini benar-benar sangat besar, di mana di China itu udah sekitar 20% dari semua e-commerce transaction itu terjadi dari live commerce. Nah, kita di Citi sendiri bertarget untuk mendapatkan sekitar 3.000-an influencers tahun ini untuk di live commerce, dan kedepannya kita mau ekspansi ke luar-luar kota di luar hanya Jakarta. Oh baik, oke. Sukses dengan berbagai macam target untuk ekspansinya, Mas David, dan semoga banyak sekali ekonomi yang bergerak begitu ya, sampai kemudian banyak sekali ibu-ibu yang bergerak untuk kemudian jadi influencers gitu ke depannya dan dapat penghasilan tambahan yang nggak kecil juga gitu, Iya bisa dong. juga. Mas David, terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Mas David. Baik, dan pemirsa, sebelum kita undur diri, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak menguat 0,07%, Jakarta SMA Index menguat 0,52%, LQ45 melemah, maksud kami melemah 0,04%. Selanjutnya dari Top Gainers, pada pagi hari ini NATO, BBCA, BBRI, dan Goto. Ya, top losers ada BSBK, kemudian ada Telkom, ada FUTR yang baru saja melakukan IPO, dan juga PGEO. Pergerakan sektoral ada energi dan teknologi yang menguat masing-masing 0,70%, 0,55%, dan kesehatan dan infrastruktur melemah masing-masing 1,13%, 0,58%. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Keisha Tuju. See you in the morning.